Halo, oi, ada apa oi? Ayo jadi podcast nggak? Ayo, gas. Halo guys, kembali lagi ke Potato House. Aha. Hari ini kita ada bintang tamu nih guys. Tidak seperti Siapa, biasanya yang hanya berdua saja. Siapa bintang tamu kita kali ini? Apa Vi? Ini Nah, cerita bintang horor tamu juga ini- bukan? Ini cerita horor bukan? Bukan, untuk hari ini kita tuh akan membahas mengenai ceritanya dia itu di saat membuat lagu yang Oh, jadi ini dibawakan oleh musisi. artis terkenal. Ya, Musisi teman ya? saya nih musisi. Gitu tenang Vi. ya, Rod. Kita langsung aja ya, kita panggil bintang tamunya. Siapa? Bintang tamu hari ini itu Julio. Ayo Jul. Suaranya Jul. Wih, bintang tamu hari ini. Wih. Nah ini nih artis nih, calon artis nih. Oh, dengkul lu ekstrim Mantap. banget dengkul lu. Siapa? Dengkul lu sampai kelihatan dengkul. Ayo, Orang Jul. bener-bener dah. Iya, halo apa kabar Halo. semuanya? Oke. Baik, Julio. baik. Ini Lu gimana? tadi pertama kali gue nih di Potato House anjay. Potato. Anjay. Oh, jadi gue pengen tahu nih sebenarnya nih Potato ini singkatannya apaan sih? Kasih tahu Vi, Potato. kasih tahu Vi. Kasih paham. Ya udah sekalian aja gue jelasin dikit ya. Intinya waktu itu Toro tiba-tiba ngajak bikin podcast. Terus tiba-tiba gue juga kepikiran namanya Potato gitu, podcast Alvi Toro gitu. Makanya Oh, ya jadi udah, Potato tuh dari podcast Alvitoro ya? podcast Alvi Toro. Terus kan kita bingung kan. Tadinya namanya Potato Kentang gitu, tapi akhirnya kalau kentang Oh. nanti orang salah cari kan. Akhirnya dibikin Potato. Iya, benar. Terus tambahin house. House itu singkatan hanya obrolan untuk seru-seruan aja. Jadi kita Oh. seru-seruan gitu. Tapi Wih. kali ini kita nggak ngomongin horor. Jadi kita ngomongin cerita yang menginspirasi, dan ini episode Potato Inspirasi kita yang pertama. Wih dapat deh. Bintang tamu yang sangat luar Keren biasa banget nih, nih, asli. Julio Alfa. Waduh. Thank you banget nih udah mau datang. Makasih ya Jul ya. Udah Iya, jadi sama-sama bintang nih. Ini gue di belakang lu pada ya. tamu, Jul. Gara-gara pandemi nih ya, kita nggak bisa langsung nih. Ya, nggak bisa Iya. langsung. Kapan-kapan kita mesti bikin podcast bareng-bareng langsung nih biar lebih enak. Iyalah. Yo, Ya kan? Ini masuk YouTube kan nih? masuk dong, kita Masuk. masuk YouTube. Masuk dong. Spotify. Apa masuk You yang lain? Apa itu? Apa, Ro? Toro pasti Nggak langsung. tahu. Toro pasti langsung ngeh dia. Toro pasti langsung ngeh. Toro Agak. You yang lain Nggak tuh tahu apa? gua. Dia nggak Apa tahu itu? apaan lu, Lain Tor. asli. Iya. Serius gua nggak tahu hiu. Hiu lain itu apa lah gitu. Dulu kalau nggak You salah apa ya, Tor? nama lu dipakai buat website yang lumayan terkenal itu, Ro. Ada Toro-toronya juga kan? Ya, beda. Beda. Suka Toro. Itu beda. Beda. Aduh. Kontennya menjijikan itu. Itu jangan-jangan nama lu terinspirasi dari itu ya, Tor ya? Suka Toro. Mungkin. Anjir, lu demen kayak gitu Tor ternyata. Lu Hah? demen Enggak lah. genrenya yang kayak begitu. Anjir, lu Enggak demen lah. siapa Tor? Enggak lah. Padahal bajunya Toro udah suci Bajunya aja banget. gua Maria Tritis loh. Gila, Gunung Kidul ya, anak Gunung Kidul Iya, ya. Gunung Kidul, betul. Gimana? Ya, jadi gimana nih Jul? Kok tuh? bisa gitu loh Jul, bisa lagunya itu Bentar, bisa ceritain dulu dinyanyikan Julio oleh ini siapa nih? Julio, mungkin ada beberapa orang yang mungkin karyanya Julio orang udah pada tahu nih, cuman mungkin orang di balik lagu itu belum tahu nih sosok Julio. Jadi dijelasin dulu Ro, Julio itu siapa gitu, atau mungkin bisa Julio Nah. langsung. Nah si Ya, Julio ya, ini teman gua Vi ya, teman Iya, gua. temen lu Ro, temen lu. Iya. Aduh, Toro. Tapi teman maksudnya gini, Sahabat, teman-teman akrab, sahabat, friend. Dari SD. Nah, dia Iya. tuh waktu itu kan Elda langsung jujur aja, langsung cerita Jul. Anjir, Vini sumpah nih dia gaji buta anjir, sumpah mager banget. Apa-apaan Tapi- harus mager gitu anjir. Gua Bos mager banget anjir. Bingung Bener-bener ngomongnya. pace, bener. ceritain dikit. Jadi Bener-bener para penonton. mager banget anjir. Para penonton ya, kita sebutannya apa sih? Gini teman-teman, jadi
Julio Alva ini adalah seorang pencipta apa ya, salah satu lagu yang sempat booming di tahun berapa Julio? Hits. Punya hits. Iya. Di tahun Saat 2020. berapa, ini Jo? sih 2020 ya. 2020 sampai sekarang juga masih booming juga ya. Ya, Nah, ya semoga. Nah, Julio ini adalah ya pencipta dari lagu itulah nanti yang akan kita jelaskan nanti gitu. Nah, hari ini Julio akan menceritakan nih sedikit prosesnya. Ya mungkin nggak terlalu teknis sih, cuman mungkin kalau misalnya ada cerita-cerita kenapa lagu itu bisa tercipta, kenapa liriknya kayak gitu, mungkin nanti akan dijelasin nih sama Mas Julio Alva nih gitu. Gimana Julio? Nah, Mungkin bisa langsung diceritakan. Oke. Iya, jadi dari awal ya thank you Jul ya. banget nih. Iya, sebenarnya thank you banget nih udah ngundang gue Ya. di Potato podcast Alfi Toro, anjay. Wih, Toro bisa punya podcast, gila. Oke, keren Tor. Terus semoga sukses ya. Ya, thank you. Amin. Amin. Thank you, Jul. Iya. Jadi awal mula gue nyiptain lagu itu di tahun 2017. Oke. 2017 itu gue nyiptain lagu dari jadi ceritanya gue lagi megang gitar tuh, gue iseng-iseng main gitar itu. Salah satu teman gue ada yang curhat gitu kan ya, jadi si cowoknya itu sebenarnya bukan satu orang doang sih, ada beberapa juga gitu kan, si teman gue cowok juga ada. Jadi si ceweknya itu atau cowoknya itu mereka pacaran kan, cuman udah lama banget gitu. Kok makin kesini, ya pasti yang namanya suatu hubungan pasti kadang hambar gitu kan ya. Bosan. Hambar, apalagi kalau udah lama bosen gitu kan. Nah gitu. Tentu, ya kan. Ngerti nggak lu, Ro? Iya. Ngerti gua. Toro pacaran aja, paling lama bro. Hah? Oke. Iya. Toro paling lama pacaran berapa tahun nih? 2 minggu. 2 minggu. Ada ceritanya di Potato Asmara, nanti bentar lagi tayang. Oke, siap. Ya, lanjut ya. Terus gue bikin lirik. Enggak sih, pertama gue bikin nadanya dulu, nyanyi chordnya dulu. Kemana gitu kan ya. Kok gue dapet ref enak nih, gue bikin refnya dulu. Gue bikin ref enak. Kok gue dapet ini nadanya kok enak banget ya gitu. Terus gue bikin liriknya. Gimana kalau liriknya oh dimanakah kau yang dulu mencintaiku gitu kan, kini kau telah berubah, kau acuhkan diriku gitu. Simple sih sebenarnya, sederhana banget gitu. Cuman gue mikir kalau misalkan gue berat banget atau kayak indie zaman sekarang yang terlalu istilahnya yang terlalu hiperbola gitu. Menurut gue waktu itu kayak ntar dulu deh gitu. Yang penting gue mainin di nada dulu aja gitu untuk liriknya. Yang penting orang bisa tahu dulu, bisa nyampe message-nya atau pesannya ke gue dulu gitu kan. Oke. Nah, yang penting yang gue tonjolin adalah si nadanya itu. Kalau kita bikin lagu itu harus ada yang namanya hook. Hook itu istilahnya kayak nada pengingat gitu loh. Kayak misalkan suatu lagu tuh harus punya karakter atau suatu lagu tuh harus punya ciri khas yang orang bisa tahu kalau wah ini lagunya dia nih gitu. Kayak misalkan kita dulu tahu lagunya siapa ya yang dulu ngehits banget tuh, Chris Patih deh. Chris Patih itu dulu kan kita bisa tahu tuh dari nada-nadanya itu kayak oh ini ciptaannya si Badai Chris Patih nih gitu. Iya. Orang kan bisa langsung tahu gitu loh. Kalau kita flashback ke dulu ya gitu. Kalau sekarang mungkin kayak siapa ya? Yang sekarang tuh yang mungkin kita lebih celet aja kayak Word Genius lah gitu. Nah, ciri khasnya tuh gini banget itu, elektro banget atau nada-nadanya tuh yang kayak yang ada gending-gending Jawanya itu kan yang lati itu kan itu ada pentatonis itu kan Ya, diatonis itu kan diatonis itu. Nah itu menunjukkan kalau mereka itu si siapa Word Genius gitu kan. Nah sama aja mungkin kayak Ahmad Dhani gitu kan, kita bisa tahu kan. Nah iya benar-benar lagunya Ahmad Dhani betul. ada ciri khasnya banget ya.
Iya begitu. Nah, gue mikir gimana caranya biar orang bisa tahu dulu gitu itu lagu gue. Nah, ya udah jadi tuh refnya. Kemudian gue bikin baitnya, bait pertama gitu kan, bait pertama. Terus gue mikir bait kedua ini gue nyamain lirik atau samain lirik ya gitu. Gue muter otak tuh kalau misalkan bait kedua gue bedain lirik, gue takutnya apa ya? Gak simple gitu lagunya. Kan gue gimana caranya biar orang-orang tuh dengernya tuh easy gitu loh. Jadi kayak gampang gitu loh dengernya. Akhirnya gue samain aja liriknya gitu. Jadi gue lebih main ke nada gitu ya Via. Gue lebih main ke nada, gue lebih main ke musikal ya. Jadi di interlude-nya itu di bagian tengah lagunya tuh ada instrumental, gitar. Tadinya gue ngasih gitar solo di situ gitu. Nah, jadi lu baru bikin refnya aja lu udah mikirin sampai ada apa namanya interlude gitu-gitu. Iya harus. Iya biar gue bisa tahu bagian lagu atau bagian lagunya tuh seperti apa gitu loh. Jadi kayak misalkan komposisi nih, itu kan istilahnya kan komposisi lagu ya. Itu kayak misalkan bikin suatu makanan atau komposisi makanan. Misalkan lu bikin telur deh gitu, yang gampang. Lu mesti nyiapin apa aja? Lu mesti nyiapin mangkok kan, mangkok buat dijadiin telur dadar, telur 1 butir, terus garam atau masako kan gitu. Nah pertama kali lu apa yang harus lu lakuin? Lu taruh si telurnya itu ke dalam si mangkok itu kan? Iya. Terus garam lu masukin berapa mili, masako berapa mili, terus aduk-aduk, lu kocok-kocok, terus akhirnya masukin ke penggorengan, jadi dong telur gitu. Nah sama aja. Kalau kita bikin lagu tuh sama aja seperti itu gitu. Itu namanya komposisi lagu. Nah kalau ngomongin kan lu kan kelihatannya nih lu jago ya tentang lagu gitu. Berarti lu dulu sekolah sekolah musik gitu ya. Jadi lu bisa tahu ya untuk bikin lagu itu jadi komposisinya gimana, urutannya gimana gitu. Iya. Jadi gue dulu SMK seni musik ya di Jogja. Itu dulu gue di situ kan, gue ngambil jurusan gitar klasik di situ. Kemudian gue masuk ke institut kan sampai institut musik Indonesia. Nah di institut musik Indonesia di daerah Pulau Gadung, IMI itu istilahnya. Oh iya. Institut musik Indonesia. Nah itu gue ngambil musik komposisi di situ. Gue ngambil musik komposisi di situ, cuman lu di IMI berapa tahun Cul? Gue cuma 1 semester di IMI. 1 semester? Itu katanya mahal tuh ya? Ya. Mahal ya Jul ya? Ya segitulah sama kayak Atma kok, tapi slow. Nah, jadi di IMI itu gue belajar sama keyboardisnya Krispatih, Badai Krispatih. Oh gitu. Jadi gue belajar langsung sama Badai Krispatih, iya. Jadi gue belajar langsung sama Badai Krispatih di kelas songwriting ya. Di kelas songwriting gue belajar di situ sama beliau. Beliau ngasih tahu gue dan murid-murid yang lain, mahasiswa yang lain, gimana cara membuat lagu, gimana cara menciptakan sebuah lagu yang enak gitu, nada-nadanya gitu. Makanya harus ada hook gitu. Jadi itu kira-kira. Kemudian 1 semester terus gue pindah ke IKJ dan sampai sekarang baru lulus. Oke, itu nanti itu kita ceritain lagi itu yang itu. Kita lanjut dulu ke tadi setelah ref tadi itu kan lu bikin ref tuh, terus lu ngulik-ngulik interlude-nya, terus gimana tuh? Dapat gue ngulik-ngulik interlude-nya gitu. Terus sampai gua ke mana? Ke endingnya akhirnya gue jadi tuh lagu tuh. Nah, gua kasih dengerin ke temen gua itu, gua rekam dulu di HP biasa. Kata mereka itu bilang, wah gue suka banget nih lagunya gitu, maksudnya kayak kena banget gitu lagunya, benar-benar kena banget gitu. Ya udah akhirnya gue lanjutin. Gue tadinya nggak berekspektasi untuk ngasih lagu itu ke penyanyi ya. Jadi gue emang buat konsumsi pribadi gue sendiri. Akhirnya dan lagu itu lu persiapkan untuk lu nyanyikan sendiri ya awalnya ya? Iya, gue nyanyiin sendiri, gue buat iseng-iseng aja. Akhirnya gue ngerekrut teman-teman gue yang main musik, musisi-musisi juga, minta tolong untuk bantuin rekam gitu, bantuin main musiknya.
ada yang main drum, main bass, main keyboard gitu ya. Kalau gitar dan vokal gue yang ngisi gitu kan. Gitar dan vokal gue yang Toro ngisi. apa? Toro apa? Toro waktu itu sempat Cuma bantu dia Wakti. dia sempat nemenin gue foto ya. Untuk Oke. foto, untuk dokumentasi. Ya, foto, Berarti video. Toro juga terlibat nih ya dalam pembuatan. Iya. Terlibat dong. Toro juga terlibat. Gila Apa judul keren. lagunya? Wih. Terlibat kita ini. Judul waktunya judul waktu. Biar waktu Judul hapus sedihku lagunya ya. Biar waktu hapus sedihku. Wih, Iya, dinyanyikan oleh Hanindia. Nah, lanjut setelah gue jadi kan, gue coba dengerin ke beberapa teman gue kan, terbatas banget sih gitu. Gue dengerin ke beberapa teman gue, kata teman gue kayak, wah gitu, ini banget musiknya tuh kayak belek banget, enak banget gitu, maksudnya pop banget gitu, easy banget gitu. Jadi orang gampang gitu loh didengarnya. Nah, ya udah tuh di tahun 2018 ya. 2018 itu gue iseng nge-email si Hanin. Gue email ke Hanin tuh, gue iseng tuh. Itu email manajemennya ya. Email manajemennya. Nah, gue email itu hari apa ya, lupa gue. Pokoknya 1 hari setelah gue email, langsung dibales sama Hanin, sama manajemennya Hanin. Fast respon banget, gila keren sih manajemennya Hanin. Fast respon banget. Nah, gue di email bales, minta nomor WA gue. Terus jam sekitar malamnya itu setelah gue email malamnya langsung di WA gue. Dan yang ternyata yang nge-WA gue itu adalah bokapnya Hanin sendiri gitu. Oh iya. Bokapnya si Hanin. Nah, bokapnya Hanin bilang si Hanin dia udah denger lagunya dan tertarik banget buat ngebawain lagu gue gitu. Wah, gue senengnya minta ampun sih tuh, gila. Wah, gila. lagu gue gitu loh. Bisa tembus loh tuh. Bisa Keren loh. dibawain. Gue dengerinnya, Hanin, gitu. gue dengerin diceritain aja gue ngerasain senengnya loh Jul. Iya, apalagi langsung ya gitu kan. Iya. Gitu kan, maksud gue kayak wah anjir gitu. Selama ini kayak gue jadi musisi kayak satu berapa persen ya istilahnya ya, sudah 30% lah istilahnya udah tembus gitu loh, udah menuju ke tahap itu gitu loh. Nah, emang gue kan lebih pengen jadi pencipta lagu ya, gue pengen banget dikenal sebagai pencipta lagu gitu, sebagai komposer kayak Yovie Widianto atau Ahmad Dhani gitu kan. Nah, Iya, mungkin memang dari Hanin ini batu loncatannya gitu, bisa gue jadi batu loncatan gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat dari background pendidikan lu dari SMK lu udah fokus ke SMK musik gitu kan, artinya kan emang lu udah milih jalan lu kan. Nggak kayak Toro nih ngambil IPS nggak jelas nih kemarin lu. Toro lagi. Nggak jelas emang. Anjir. Nah, Dari pendidikan malah ke kantor kan. nah itu kan dari situ Nggak udah jelas jelas emang tuh. debat. Akhirnya lu ya karena sekolah musik, padahal waktu itu lu juga punya band ya, tapi lu tetap fokusnya pengen jadi komposer ya. Iya, kebetulan gue di band gue itu juga menciptakan beberapa lagu kan. Dulu gue SMA tuh juga punya band namanya Juno, dan itu juga udah lumayan gede sih dulu di Jogja. Maksudnya gue udah mulai ngerintis sih gitu. Dimana untuk pensi tuh gue tuh dulu sering banget main di pensi, kayak pensinya lupa gue, pensinya Santa Maria ya, SMA Santa Maria. Oh iya. Pensinya SMA Steladus, pensinya SMA mana lagi ya. Terus udah menang festival, juara 1 di Universitas Kristen Duta Wacana ya, UKDW ya. Semarang ya. Bukan, Jogja. Oh, Jogja. UKDW UKDW itu. di UIN, Universitas Islam Sunan Kalijaga. Iya, itu gue tahu. Itu gue menang. Itu gue menang lomba cipta lagu di situ sama band gue. Itu gue yang bikin lagunya. Itu anti korupsi tapi judulnya. Dengan tema anti korupsi, iya. Jadi Jogja, Klaten, dan mana ya gitu ya, Solo kalau nggak salah deh. Iya, yang menang band gue gitu. Oh gitu. Mantap, keren lah. Oke, berarti kita balik lagi ke lagunya ya. Berarti kan lu dari tadi nyiapin menciptakan
menciptakannya itu tahun berapa tadi? 2017 ya? 2017 awal ya. 2017 awal sampai akhirnya lu niatnya pengen lu nyanyiin sendiri, tapi lu tiba-tiba ngide nih, kirim deh ke Hanindia gitu. Dan untungnya kebetulan Hanin tertarik. Tepat, dan Haninnya tertarik. Terus gimana tuh proses selanjutnya tuh setelah lu WhatsAppan sama manajemennya atau bokapnya si Hanin? Ya, jadi gue nunggu berapa bulan ya, udah di accept kan, maksudnya udah oke gitu, kita udah oke, udah deal gitu, tapi belum ada hitam di atas putih ya gitu. Terus sekitar 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu itu bapaknya Hanin itu nge-WA gue lagi ngirim demo kan. Itu kan gue ngirim demonya berupa lagu gue ya, suara gue ya. Nah si bapaknya Hanin itu ngirim ke WA gue, ngirim demo tuh berupa suaranya Hanin, udah suaranya Hanin dan udah pakai musiknya Hanin sendiri yang buat gitu, timnya Hanin sendiri yang ngebuat, dan jadi kayak beda banget gitu lagunya gitu. Kalau gue kan pakai mungkin piano kan gitu ya. Enggak, justru Hanin malah lebih ke piano gitu. Kalau gue kan lebih ke gitar ya. Kalau gue tuh kan lebih, yang di versi gue lebih lebih rock ya, kalau nggak salah lebih agak rock band lah ya. Kan ya lagunya. Ya lebih agak band gitu. Kalau si Hanin itu benar-benar soft, benar-benar jadi soft banget gitu. Nah di mana string atau si biola-biolanya itu kedengeran gitu. Nah terus akhirnya gue oke nih, gue suka banget sama musiknya kan ya. Akhirnya si Hanin, bapaknya Hanin itu gue nunggu berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan kalau nggak salah. Sekitar 5 bulan itu gue nunggu sampai si pihak labelnya Hanin nge-WA gue. Nelpon dulu dari pihak Warner Musik Indonesia. Warner Musik Indonesia tuh nelpon gue supaya gue datang ke kantornya untuk tanda tangan kontrak royalti ya. Kontrak royalti gitu. Ya udah, gue datang tuh di bulan November akhir gue datang, gue tanda tangan kontrak, terus akhirnya di bulan Januari itu bulan November 2018 gue tanda tangan kontrak. Oh lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Gue terus abis itu nunggu 1 tahun. Gue nunggu 1 tahun. Akhirnya di tanggal 10 Januari 2020 lagu gue rilis gitu. Dan dibikinin web seriesnya juga. Dibikin ceritanya juga. Sorry Cul, gue mau nanya nih. Iya. Gue mau nanya, boleh kasih tahu sedikit nggak sih Cul, pembagian royaltinya itu berapa persen Cul? Dari pihak Hanin sama dari pihak lu nya? Dikasih tahu nggak berapa persen? Ya gue nggak bisa ngasih tahu gue nerima berapa ya. Cuman gue si pihak labelnya tuh ngasih gue royalty advance. Royalty advance tuh royalty bayar di muka. Ketika gue habis tanda tangan kontrak, itu 3 hari setelah gue habis tanda tangan kontrak, gue dapat royalty ya, dapat royalty. Nah itu setelah lagu keluar tanggal 10 Januari 2020, itu 6 bulan setelahnya gue dapat perhitungan lagi royalty. Jadi gue terima sekitar 9% dari total penjualan dari distribusi platform musik digital gitu, platform musik digitalnya si Hanin, si label musiknya gitu. Jadi gue terima 9%-nya itu kira-kira sampai kloter kedua gitu. Dan yang kloter ketiga belum sih, gue belum dapat pemberitahuan lagi gitu. Oke nih, berarti ini kan ibaratnya lagu pertama lu yang bisa dinyanyiin sama penyanyi profesional ya? Atau sebelumnya? Iya betul. Sebelumnya itu nggak ada sih, belum sih. Gue cuma. Berarti waktu lu tiba-tiba nih dipanggil tanda tangan kontrak, itu lu udah ada persiapan belum sih? Atau lu tahu nggak sih lu nanti akan ngapain? Lu harus merhatikan apa? Lu harus baca bagian apanya gitu? Lu udah ada pengalaman itu belum? Atau lu udah datang aja gitu? Gua kan punya temen juga ya di Warner Musik. Dia kan salah satu artisnya. Itu dia nama grupnya Three Souls. Kalau lu tahu, lu udah pernah lihat belum Three Souls?
Belum, Three Souls. pasti belum. Belum ya. Iya, Belum tahu. Ya, Three Souls. Three Souls itu kayak grup gitu kan. Nah, itu temen gue kampus dulu di IMI gitu kan. Nah, gue nanya ke salah satu personilnya, namanya Yeri. Nah, si Yeri itu gue tanya-tanyain. Yer, gue kasih kabar ke dia. Terus, Yer, apa namanya? Kira-kira apa yang harus gue perhatiin nih ketika gue saat menandatangani kontrak. Yang penting katanya si Yeri, gue harus baca kontraknya full gitu. Jadi gue benar-benar harus teliti gitu. Jadi biar nggak nantinya kayak, wah tiba-tiba kayak, wah gue nyesel nih gitu bisa ngasih lagu ke dia gitu kayak takutnya tiba-tiba kayak gitu. Jadi pokoknya intinya gue harus cermat banget gitu. Harus benar-benar cermat banget baca kontraknya gitu. Oh ya. Dan pada saat itu lu sendiri atau gimana? Fun fact-nya gitu. Iya, kenapa? Lu lanjutin dulu. Kenapa? Pada saat itu lu sendiri atau lu bawa orang yang udah ahli di bidang legal gitu? Enggak, gue sendiri sih waktu itu. Sendiri. Ya berarti lu benar-benar harus baca benar-benar ya. Iya, benar-benar harus baca gitu. Dan fun fact-nya nih, sebelum gue ngasih ke Hanin ya, gue kan kenal sama si Yeri itu ya. Gue tahu dia artisnya Warner. Nah, gue kasih materi lagu gue itu tuh ke Yeri. Yer, gue minta tolong dong tembusin lagu gue ke Warner gitu kan ya. Biar si ANR-nya dengerin kan ya. Udah tuh, oke Jul gitu. Nah si Yeri ngasih lagunya itu ke ANR. ANR itu Arts and Repertoire-nya si Warner gitu. Yang buat kayak, oh gue tertarik sama lagu ini gitu. Nah, ternyata lagu gue ditolak. Oh gitu. Iya. Lagu gue sebelum gue ke Hanin, kok bisa? Lagu gue ditolak sama Warner. Gue nggak tahu, katanya waktu itu lagunya tuh kenapa ya? Gue lupa waktu itu belum memenuhi syarat atau apa gitu, gue lupa. Lagu gue ditolak dari pihak Warner sendiri gitu. Gue kayak oh ya udahlah gitu, oke gitu. Yang penting gue udah mencoba gitu kan ya. Tapi kok tiba-tiba tuh ada dorongan gitu kayak. Gue tuh kayak ada dorongan, gue penasaran. Kenapa gue nggak langsung ke artisnya aja sih gitu? Tiba-tiba tuh kayak ada dorongan gitu loh. Gue nggak tahu itu apaan tuh yang ngebisikin gue tuh. Itu kayak Tuhan atau malaikat tuh kayak gitu. Tiba-tiba ada yang ngebisikin gue kayak gitu. Coba deh ke Hanin gitu. Gue tahu kan Hanin itu kan dari artisnya Warner juga kan. Ya gue coba ke Hanin deh gitu. Gue kayak ya udahlah gitu. Kalaupun nggak gue ini siapa sih gitu, gue kayak gue bukan siapa-siapa gitu, bisa sampai lagu gue diterima ya, istilahnya mukjizat Tuhan gitulah. Iya. Bener-bener mukjizat Tuhan bro. Itu keren, mantap coba. Itu gue bangga udah pesimis banget karena lagu gue ditolak sama Warner. Dan ternyata malah si Haninnya tertarik, otomatis si Warnernya nerima materi gue lagi dong. Iya, nah akhirnya rilis gitu. Nah itu, gue sampai sekarang masih nggak ngerti di situ. Nah kalau ya itu sih ya, itu namanya ya karena kita berjuang pasti akhirnya semesta akan mendukung ya. Kecuali kalau benar banget sih bro. Iya, kecuali kalau emang kita udah usaha gagal ya mungkin ada saatnya kita harus sadar nih mungkin kita bukan di sini jalannya gitu ya. Iya betul, bener banget. Itu gue tuh kayak kayak gue tuh penasaran banget gitu loh. Emang sejelek itu lagu gue gitu. Emang benerkah sejelek itu lagu gue gitu. Gue tuh kayak ngerasa anjir masa sih gitu. Gue kayak meragukan diri sendiri, tapi juga percaya sama diri gue sendiri gitu. Akhirnya yaudahlah gue coba dulu lah gitu. Kalau misalkan pun emang gagal juga ya udah gitu. Yang penting gue udah mencoba gitu. Ya ternyata memang bener kata lo, semesta benar-benar ini punya caranya sendiri bro gitu. Gue itu benar-benar yakin banget sih yang namanya proses itu nggak mengkhianati hasil gitu. Meskipun kecil ya gitu. Setuju, meskipun kecil gitu loh. Iya.